Halo sahabat Kismis, apakah Anda pernah menonton film Ratu Ilmu Hitam? Pasti pernah ya. Setelah menonton film tersebut, pasti Anda bergidik ngeri saat melihat pemeran utamanya, antagonis, melancarkan sihir hitam untuk menyakiti korbannya. Ilmu-ilmu seperti itu ternyata benar-benar ada dan dipraktekkan di dunia nyata oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak ilmu hitam tradisional di Indonesia yang telah melegenda dan terkenal hingga sekarang. Apa saja ilmu hitam tradisional tersebut? Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Mengerikan, inilah ilmu hitam tradisional Indonesia yang melegenda. Number 1. Ilmu pelet. Ilmu hitam satu ini sering dijumpai di wilayah Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ilmu hitam yang melegenda ini dapat mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada pengirim pelet. Ilmu hitam ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Kabarnya ilmu hitam ini dibagi menjadi berbagai jenis. Beberapa di antaranya bahkan sangat berbahaya. Jenis pertama adalah pelet Semar Mesem. Nama Semar diambil karena dia merupakan salah satu tokoh punakawan di pewayangan yang sakti mandraguna. Katanya pelet jenis ini dapat digunakan hanya dengan mengucap mantra berbahasa Jawa secara rutin. Selain itu ada juga jenis pelet jaran goyang yang tampaknya jenis paling terkenal dari yang lainnya. Konon pengirimnya harus melakukan ritual khusus seperti membaca mantra saat puasa sambil membayangkan orang yang dicintainya. Lalu jenis-jenis pelet lainnya adalah jangjawokan Sunda, pangkanang, lintrik, dan susuk. Cinta ditolak, pelet bertindak. Number 2. Ilmu santet. Ada ilmu guna-guna untuk membuat orang jatuh cinta. Dan ada juga ilmu yang mencelakakan orang bernama santet. Ilmu hitam satu ini sudah sangat melegenda dan terkenal hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada beberapa film layar lebar bertemakan santet seperti Ratu Ilmu Hitam. Konon ilmu hitam santet ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Santet biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki dendam ke korbannya dan mengirimkan medium dengan bantuan dukun atau orang pintar yang menguasai ilmu hitam tersebut. Apa saja mediumnya? Beberapa yang terkenal adalah jarum, besi, kawat, paku, ular berbisa, boneka, hingga makhluk gaib atau jin. Beberapa medium dapat dikirim ke dalam tubuh korban seperti kaki, perut, hingga organ dalam. Medium lainnya juga dapat dikirim ke lingkungan korban sebagai perantara untuk menyakiti korban. Ngeri banget ya. Number 3.
Pesugihan. Ilmu hitam yang melegenda selanjutnya adalah pesugihan. Ilmu ini digunakan untuk mendapatkan kekayaan instan tanpa harus bekerja keras. Gila banget ya. Sama halnya dengan ilmu-ilmu hitam di daftar sebelumnya. Pesugihan sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya pelaku pesugihan melakukan kesepakatan dengan jin jahat yang selanjutnya diharuskan memberikan tumbal atau korban dalam prosesnya. Bahkan tumbalnya bisa jadi salah satu keluarga si pelaku. Tega banget ya. Meskipun begitu, biasanya si pelaku pesugihan akan terkena malah atau kesialan yang sangat mengerikan. Terdapat beberapa ciri-ciri rumah hasil pesugihan, yaitu besar tapi mencekam, ada banyak penampakan, ada aroma wewangian mistis, banyak benda klinik, dan ada ruang rahasianya. Menurut kabar yang beredar, rumah hantu Darmo di Surabaya merupakan hasil pesugihan. Konon seluruh anggota keluarganya meninggal secara mengenaskan. Number 4. Penglarisan. Ilmu hitam selanjutnya adalah ilmu hitam penglarisan. Ilmu hitam ini berfungsi untuk membuat dagangan laris manis, terutama dalam bidang kuliner. Bahkan meskipun rasa masakannya amburadul alias tidak enak, tetap banyak pembelinya. Dalam praktiknya, ilmu hitam penglaris biasanya menggunakan jin tertentu untuk membuat dagangannya laris, seperti jin pelet, jin bermata merah, dan lain-lain. Menurut beberapa sumber, ciri-ciri dagangan yang menggunakan ilmu hitam penglaris biasanya rasanya lezat saat dimakan di tempat, tetapi saat dibawa pulang jadi tidak enak. Terjadi efek samping yang tidak wajar seperti kenyang selama berhari-hari. Meskipun begitu, kebenaran dari ciri-ciri tersebut masih perlu dipertanyakan lagi. Yang penting, baca doa sebelum makan. Number 5. Ilmu Lea. Ilmu hitam lainnya adalah Lea yang berpusat di Bali. Lea merupakan ilmu hitam yang digunakan oleh penyihir jahat atau dukun aliran hitam agar bisa berubah jadi siluman-siluman mengerikan seperti harimau, kera, babi, atau Ratu Lea yang bernama Rangda. Biasanya pelaku Lea suka mengacak-ngacak kuburan untuk mencari organ-organ dalam manusia agar ramuan sihirnya terlengkapi. Bahkan biasanya pelaku Lea juga mengincar darah bayi yang ada di dalam kandungan wanita. Beberapa sumber mengatakan jika ilmu Lea hanya bisa terjadi di tanah Bali saja. Di luar itu tidak bisa dilakukan karena sihirnya tidak bekerja. Terdapat jenis-jenis ilmu Lea seperti Cambra Berak, Kerap Akasa, Surya Sumedang, Siwa Wijaya Murti, Jong Biru, dan Keputusan Calon Narang. Menurut sumber, tidak ada tingkatan-tingkatan dari ilmu Lea. Di antara semua wujud siluman, tampaknya Rangda paling mengerikan karena berwujud raksasa. Number 6. Kuyang. Kuyang merupakan ilmu hitam asal Kalimantan.
Kadangkala kuyang sering disalahartikan sebagai jin atau makhluk astral. Padahal kuyang adalah manusia yang ingin hidup abadi dan berubah menjadi siluman yang berwujud mengerikan untuk mencapainya. Perawakan kuyang cukup mengerikan, berupa kepala yang memiliki 2 taring di mulutnya, tidak memiliki badan dan kaki, dan organ dalamnya terlihat bergelantung dari lehernya. Pada malam-malam tertentu, kuyang akan terbang berkeliling kampung atau pemukiman desa untuk mencari mangsanya. Konon kuyang mengincar wanita hamil untuk menghisap darah janin atau wanita yang baru saja melahirkan untuk menghisap darah kotornya. Bahkan darah bayi yang baru lahir juga menjadi incarannya. Mirip seperti Lea ya. Untuk menangkal kuyang, biasanya penduduk lokal menggunakan bawang merah, cermin, sisir, pisau, tali ijuk, dan memukul perabotan rumah tangga. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.